Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran basis data berbasis video. Jadi kita sudah sampai di pertemuan ke-14 dengan topik report atau laporan. Jadi sedikit teori, ketika kita sudah membuat semua hasil akhirnya, maka diharapkan hasil tersebut dapat kita ubah dalam bentuk report atau laporan. Sama seperti form, report juga punya report header, report footer, page header, page footer, dan detail ya. Kira-kira contohnya seperti ini. Kita langsung ke prakteknya saja. Nah, di praktek ada 9 jenis report yang akan kalian buat untuk praktek hari ini. Ya, ini report pegawai dengan pegawai sama ya. Nanti saya akan tunjukkan di akhir. Yang pertama ada report design. Saya buka dulu, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya ini hasilnya berulang ya di bawah, cuma ya sebuah spasi jaraknya cukup besar, jadi sehingga kelihatannya dia cuma tampil satu ya. Kita langsung ke create. Di sini ada report design. Silakan pilih report design. Kemudian untuk tabel bonus ya yang akan kita gunakan sebagai report design, kita klik saja empat-empatnya. Kemudian kita pindahkan ke sebelah atas seperti ini. Kalau detailnya sebuat lebih sempit seperti ini, nah, maka waktu di report view hasilnya adalah dia akan berulang dengan jarak yang cukup dekat. Jadi sama saja dengan ini, cuma ini spasinya sebuat lebih lebar ya. Oke. Kemudian untuk judul ya tinggal dibuat saja title-nya ya. Title seperti ini, seperti biasa. Kemudian buat bonus huruf besar lah ya. Bonus huruf besar. Permasalahan mau dibuat warna atau tidak itu terserah kepada kalian ya. Untuk report design ini saya akan skip, saya akan close. Ini saya tidak save ya, ini sudah ada. Oke. Di sini ada 3 yang akan saya kenakan: bonus kolumnar, bonus justify, dan bonus tabular. Oke, kita lihat dulu hasilnya ada kira-kira seperti ini: kolumnar, ini justify, ini tabular ya. Oke. Nah, cara untuk membuatnya di sini saya memakai semua tabel bonus ya. Kita create. Sekarang kita menggunakan report widget. Di report widget masukkan semuanya. Ini satu, next. Nah, pada saat di halaman ini tidak usah memindahkan apapun sebagai level atau tingkatan daripada field. Nanti untuk tingkatan field itu lain lagi reportnya ya. Jadi sampai tahap ini kita biarkan saja. Artinya kita menampilkan semua yang ada di tabel bonus ya, field yang ada di tabel bonus. Next. Di sini ini hanya sort saja, ini abaikan saja. Next. Nah, di sini ada kolumnar, ada tabular, ada justify. Jadi nanti masing-masing dibuat satu kali ya. Kita dari kolumnar dulu. Kemudian orientationnya ini mau portrait mau landscape terserah ya. Kalau memang dia tampilannya cukup panjang ya kasih landscape. Kalau tidak ya portrait saja ya. Next. Ini juga next. Nah, ini nanti disimpan dengan nama ya sesuai punya itu ada 2 bonus kolumnar ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi karena sudah ada sebuat yang 2 ya. Bonus kolumnar 2 gini ya. Finish. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sama dengan ini. Kalau ini kolomnya mau ditaruh untuk jadi warna itu ya nanti kamu buatnya di design view saja. Di sebelah sini ya nanti kalau mau dibuat warna terserah ya. Kalau tidak pun tidak menjadi masalah ya.
Itu hanya bagian dari template yang tadi kita buat. Kalau enggak pun tidak menjadi masalah ya. Ini di close. Ini saya hapus dulu biar tidak bingung. Oke, untuk justify dan tabular itu nanti masing-masing dibuat sekali dengan cara yang sama. Jadi di sini next, kemudian ini jangan diapa-apakan, ini juga jangan diapa-apakan, kemudian pilih tabular, next. Nah, di sini nanti ganti jadi 3. Oh, terserah ya. Kalau punya nomor 3-nya justify. Kalau punyamu tabular ya nomor 3 nggak masalah. Itu hanya urutan saja ya, misalnya justify gitu ya, baru finish misalnya. Oh, sudah ada ini 2 ya, finish gitu, baru silakan ditunggu dilihat hasilnya. Nah, kira-kira sama seperti inilah ya, cuma ini tabelnya saya sudah ada buat, di sini tidak ada ya. Kalau mau nanti ya nggak masalah. Oke. Nah, ini sebuang saja. Oke, biar tidak membingungkan. Nah, ini nanti yang tabular, ini yang justify ya. Silakan dicoba masing-masing satu kali untuk hasil akhirnya. Oke. Saya close dulu nih semua. Baik. Sekarang sedikit ya. Ini tadi saya punya 4 bonus. Di sini tiba-tiba muncul 3 ya. Itu tidak menjadi masalah ya. Ini mungkin ada sedikit error di bagian penamaan ya. Saya juga kurang paham. Iya, nanti kalau buat tidak usah terlalu bingung ya. Oke. Sekarang yang kelima, 6 dan 7. Ini step it. Ini block. Ini outline. Nah, di sini ini juga sama. Cara untuk membuatnya itu kita pilih create. Kemudian report wizard. Nah, di sini masukkan semuanya. Oke. Kemudian pilih next. Nah, di sini yang menjadi prioritas itu kita naikkan nib-nya. Jadi nib itu akan menjadi prioritas, kemudian di bawahnya akan masuk 3 field yang berikutnya. Kita pilih next. Next, maka dia akan muncul 3 jenis report yang baru ya, step it, block, outline. Jadi kalau kita pilih step it, pilih saja next, next, baru nanti di finishkan. Nah, jadi nanti tinggal dirubah saja namanya ya. Misalnya ini nanti 5 bonus step it ya. Karena sudah ada ya 2 lah ya. Finish. Ya nanti hasilnya juga akan sama saja dengan yang sudah ada, tidak terlalu jauh beda. Di bonus step it ini bonus ya. Oke. Jadi nanti silakan dibuat untuk ini saya hapus dulu lah ya. Nah, jadi silakan nanti dibuat untuk yang block sama outline. Ya, kira-kira yang block seperti ini. Ini apa ya? Saya close dulu yang outline. Bentar, ya. Bonus outline. Oh, ini agak sedikit ngehang sepertinya punya saya. Nah, ini yang bonus outline ya. Nanti tinggal dicocokkan saja. Kalau kamu sudah buat ya, serasa itu juga sudah betul, tidak menjadi masalah ya. Kemudian kita ke pegawai step it di sini. Nah, di sini ada departemen ya. Saya akan ajari. Kita pilih create. Kemudian report wizard. Nah, di sini kan tabel pegawai ya. Kita pilih semuanya. Next. Kemudian ini departemen dinaikkan. Next. Ini next lagi. Kita pilih step it. Next ya. Ini next lagi. Kemudian ini coba kita ganti nama, misalnya 8 pegawai step it ya. 2. Finish. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini dengan hasilnya masih jauh beda ya. Kita edit sedikit ya. Oke. Ke yang terakhir pegawai ya. Ini saya hapus dulu. Sebuang. Nah, untuk pegawai ini dengan report pegawai itu hasilnya sama saja.
Cuma ada sedikit istilahnya menambahkan ya, untuk pewarnaan ataupun untuk yang lain-lainnya. Kalau tidak ya tidak menjadi masalah ya. Oke, cara membuatnya adalah kita pilih create, kemudian kita buat report widget dulu. Di sini saya akan menaruh untuk yang pertama ada tabel pegawai dulu. Yang kita ambil adalah NIP, nama, terus gaji pokok, kemudian kita pilih tabel bonus. Pastikan tabel bonus kamu itu sudah terrelasi dengan tabel pegawai. Ya, sekali lagi pastikan tabel bonus kamu terrelasi dengan tabel pegawai. Untuk hal ini punya saya yang terrelasi adalah tabel bonus 2 ya. Di sini saya akan menaruh bonus pinjaman lembur seperti ini. Oke, next. Nah, di sini tidak usah diapa-apakan. Kita pilih yang namanya tabular ya. Next. Next. Ya, ini mau disimpan dulu boleh, misalnya 9 pegawai, kita buat 2. Finish. Kita tunggu sebentar ya. Baik, kalau sudah muncul seperti ini, nah kita coba samakan ya. Nah, di sini kita tinggal ada departemen yang tidak ada, departemen ini. Kemudian ada subtotal ini ya, subtotal ini, subtotal ini, dan subtotal ini yang tidak ada, yang harus kita tambahkan. Jadi untuk menambahkannya, pertama adalah kita kembali ke design view. Ini kita ganti dulu lah ya, jadi pegawai saja. Kemudian kita akan menambahkan sebuah header footer berdasarkan departemen ya, seperti ini. Saya akan berikan contoh. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ini yang saya maksud, kita akan buat header footer berdasarkan departemen ini ya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita perhatikan di atas ini ada group dan sort ya. Kita klik saja. Kita add a group. Kalau di sini tidak muncul departemen, maka kita pancing dia muncul dengan cara, misalnya ya, kita show all table, kita cari departemen, kita munculkan misalnya departemen di sini. Ini hanya memancing saja. Nanti kita akan hapus lagi. Kita pilih departemen di sini ya. Jadi sudah muncul departemen di sini ya, karena kita sudah mancing dia untuk keluar. Kita pilih departemen. Kemudian di sampingnya ini ada more. Kamu silakan klik more-nya. Setelah kamu klik more, maka yang harus kamu perhatikan adalah yang sebelah sini ya, yang with no total. Kamu klik turun. Jadi yang pertama yang harus kamu pastikan adalah di total on ini harus berdasarkan primary key. Jadi primary key kita adalah NIP, maka silakan pilih NIP. Di sini yang harus kamu perhatikan adalah kalau kamu mau count record itu boleh, kalau enggak pun sebenarnya tidak menjadi masalah. Kita pilih saja count record, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian kita checklist show grand total. Nah, ya, oke, show grand total. Setelah itu kita checklist yang show in group footer seperti ini. Kalau sudah, kita abaikan saja. Nah, kalau sudah, kita ke yang ini, do not keep group together on one page. Nah, kita pilihnya adalah keep all group together on one page seperti ini. Nah, kalau sudah, maka ini udah selesai. Untuk ini departemennya boleh kita hapus. Tadi kita cuma memancing saja. Bisa naikkan ke atas sedikit seperti ini. Nah, kalau sudah, departemen header dengan departemen footer itu sudah muncul. Nah, saya kasih report view dulu. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada angka 2, angka 1, angka 1 segala macam.
Ini sebenarnya ada efek dari yang tadi, yang count record itu. Kalau mau, kalau tidak mau, ini boleh dibuang ya, delete saja. Ini juga bagian bawah delete saja, sehingga nanti dia tidak muncul apapun ya, angka-angka tersebut. Oke. Nah, setelah itu kita pilih di bagian departemen header di sebelah sini. Saya agak lebarin sedikit. Kita pilih masukkan departemen ke dalamnya. Kita tarik saja. Sorry. Kita tarik ke atas dua-duanya seperti ini. Ini kelebaran, sempitin kembali. Nah, ini ditarik ke atas departemen seperti ini. Kemudian ini boleh didekatkan. Nah, setelah itu kita coba report view kembali. Nah, di sini sudah nampak ya. Di sini ada departemen akuntansi, di sini ada departemen komputer, di sini ada departemen produksi. NIP-nya kurang lebar ya. Coba kita lebarkan NIP-nya dulu. Ini kolom NIP kita lebarkan sedikit. Sedikit lagi lah ya. Oke, kita tes report view lagi. Ya, sudah muncul ya. Kira-kira sudah mirip seperti ini. Nah, tinggal yang belum adalah subtotalnya saja. Subtotal ya. Oke. Untuk subtotal, kelupaan ya. Di sini ada gaji total yang belum kita masukkan. Jadi mungkin kita akan masukkan gaji total dulu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pilih text box. Kemudian kita ya pilih saja di sini misalnya. Di atasnya lah ya. Di atasnya di bagian page header, sorry. Text box kita taruh di sebelah sini. Nah, kalau sudah muncul, pastikan yang teks ini letaknya sejajar sampai muncul garis warna kuning. Maka dia akan otomatis turun ke bawah seperti ini ya. Baru ini diganti menjadi gaji total. Gaji total ya, gaji total seperti ini. Kemudian kita coba report view. Ya, sudah muncul ya gaji total, cuma belum ada isian untuk ininya. Berapa totalnya ya. Cara untuk memunculkan ini adalah, saya kasih lihat, ini ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah copy aja semua, copy, buka notepad biar kamu bisa lihat juga. Nah, jadi ini yang total gaji ya, sorry, gaji total. Silakan kamu nanti ketikkan gaji total. Coba gaji total ya. Ya betul, gaji total ya. Ini serasa sudah pernah, tinggal diganti saja di sini, sebelah sini. Oke. Sama dengan ya, ini sudah buat gaji pokok segala macam ya. Coba kita teskan dulu report view. Oke. Ya, sudah muncul ya gaji totalnya 475.670 ya, didapat dari gaji pokok tambah bonus tambah lembur kurang pinjaman ya. Ini semua sudah muncul. Oke. Nah, kembali lagi, permasalahan untuk bagian dolarnya ataupun bagian apanya tidak muncul itu tidak menjadi masalah. Itu hanya di bagian setting. Nanti bagian editnya itu serasa kamu juga sudah bisa. Kalaupun tidak ada pun tidak menjadi masalah ya, diabaikan saja. Karena sudah sering. Nah, setelah itu untuk yang bagian bawah, subtotal yang bawah dan subtotal yang ini itu caranya sama. Ya, caranya sama, berarti subtotal yang departemen itu ada di subtotal ada di departemen footer. Jadi kita ke departemen footer sebelah sini. Masukkan text box 1 seperti ini. Kemudian ya didekatkan saja, nggak menjadi masalah. Ini setulisnya adalah subtotal ya. Subtotal berarti ini kita ganti menjadi
subtotal. Ya, subtotal. Kalau kebesaran kita sempitkan dulu kemari. Ini juga kita kemari subtotal ya. Kemudian untuk rumusnya ini ada di sebelah sini. Saya akan kopikan. Tinggal kamu melihatnya saja. Serasa tidak terlalu berbeda ya. Seperti ini adalah subtotal untuk yang bagian departemen ya, bagian departemen seperti ini ya. Nanti ada lagi satu. Jadi sama dengan sum gaji pokok tambah bonus tambah lembur kurang pinjaman ya. Oke, ini tinggal di copy, setempelkan di sini. Kemudian saya akan lihat hasilnya. Oke, nah di sini sudah muncul ya subtotalnya 525.000. Ini adalah 1.145.000 didapat dari 670.000 tambah 475.000 semuanya ya. Kemudian ada lagi satu subtotal untuk keseluruhan yang diletakkan di bagian report footer. Ya, caranya sama juga. Kita ke report footer. Kita tambahkan text box 1 seperti ini. Kita ganti namanya menjadi subtotal juga. Subtotal. Atau saya bikin total ya. Oh, subtotal juga ya. Subtotal. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sini. Kita cek dulu kira-kira. Oh, oke, sudah sama. Ini dipindahkan sebelah sini. Sempitkan sedikit. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk rumusnya ini di sini. Ya, saya kopikan semua sama saja. Ini yang di bagian report footer ya. Report footer, ini departemen footer ya. Nanti di sini ini untuk subtotal ya. Sum gaji pokok sama saja dengan yang punya departemen ya. Langsung ke sini. Paste. Kemudian report view. Nah. Nah, di sini udah muncul ya. Jadi subtotal yang ini dapatnya adalah dari subtotal 3 ini. 1 juta tambah 25.000 tambah 600.000. Hasilnya adalah 2.270.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika seandainya kamu mau bikin report pegawai seperti ini, ya serasa kamu juga sudah pandai lah ya. Tinggal diberikan warna, diberikan border atau bingkai, cetak tebal dan segala macam ya. Kalau ini adalah masih mentahnya saja atau masih belum diedit, kalau ini sudah selesai diedit. Ya. Kalaupun tidak pun tidak menjadi masalah. Oke? Serasa untuk report sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan lakukan melalui media yang sudah disediakan. Oke? Terima kasih.